Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita mau menanya-nanya sedikit nih Pak tentang candi candi jiwa ya namanya. Oke, oke. Dari sekolah mana nih, Dek? Kita dari SMKN 1 Pebayuran. SMKN 1 Pebayuran ya? Iya, Pak. Oke, terima kasih sebelumnya. Siapkan selamat datang di kawasan Perjanjian Batu Jaya. Jadi kawasan Perjanjian Batu Jaya ini saya sedikit cerita dulu deh ya. Iya Pak. Jadi kawasan Perjanjian Batu Jaya ini mulai ditemukan itu sejak tahun 1984. Nah, di tahun 1984 itu kebetulan ada penelitian di daerah Cibuaya. Di sanalah para peneliti mendapatkan informasi bahwa di Batu Jaya juga banyak nih gundukan tanah di belakang tempat itu. Langsunglah para peneliti itu melakukan survei. Nah, survei ini adalah salah satu metode dalam ilmu arkeologi untuk menentukan ada tidaknya suatu benda di lahan itulah. Namanya itu survei permukaan. Dan dari hasil survei permukaan itu ternyata oh ya, setiap gundukan tanah ada indikasi sebuah bangunan, tapi belum bisa dibilang bangunan candi waktu itu, hanya berupa unur lah, ada orang sini bilang unur. Nah, barulah di tahun 1985 itu diadakan kegiatan ekskavasi atau penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Arkeologi Nasional bekerjasama dengan bersama dengan Fakultas Sastra UI. Nah, melakukanlah kegiatan di sini, penelitian di sini. Nah, di tahun 85 itu berhasillah membuka satu bangunan yaitu Candi Jiwa. Ditemukanlah DNA ukurannya dengan ukuran 19 kali 19 dengan ketinggian 4,2 dari permukaan laut. Nah, dari tahun 85 sampai saat ini penelitiannya masih terus berjalan nih. Nah, hasil kita ini dari tahun 85 sampai saat ini kita ini baru menemukan 62 titik sebaran situs. Baru 62 titik sebaran. Dari 62 itu secara administratif kawasan kita ini terletak di 2 desa dan 2 kecamatan. Desa Segaran, Kecamatan Batu Jaya, Desa Teluk Buyung, Kecamatan Pakis Jaya. 62 itu yang sudah dilakukan ekskavasi atau penelitian itu ada 39 titik situs yang baru diteliti nih. Dan dari 39 situs yang dilakukan pemugaran yang sudah selesai itu candi ada 2, yaitu Candi Jiwa dan Blandongan. Dan yang masih dalam tahap pemugaran itu yaitu Candi Serut 1A, B, dan D. Sampai saat ini masih dilakukan pemugaran. Dan dari hasil penelitian pun candi-candi kita ini dari tes karbon dating batanya, dari temuan-temuannya menunjukkan penanggalan pada 2 masa. Masa pertama, masanya Tarumanegara di abad 5 sampai 7 dan 7 sampai 10 itu pengaruh dari Sriwijaya. Nah, itu jadi ada 2 masa di candi kita ini. Nah, kok bisa tahu ada masa pengaruh dari Sriwijaya? Ini memang ada beberapa informasi ya, seperti dari Cina dan ada prasasti yang ada di Kota Kapur. Kalau dari Cina itu dulu itu ada seorang biksu namanya itu Pahien. Dia itu bukan nama tapi nama semacam gelar lah, gelar kesultanan. Berapa Pahien itu? Jadi dia tuh mencatat nih tentang masa Tarumanegara itu. Jadi dalam catatannya dia menyebutkan di tahun 669 itu masih ada utusan yang dari Tolomo yang ke Cina. Itu masih ada yang ke sana. Kebetulan orang Cina menyebut nama Tarumanegara dengan sebutan Tolomo. Itu masih ke sana. 669. Dan semenjak tahun itu sudah tidak ada lagi utusan yang dari Tolomo yang ke Cina. Apakah ini sesuai dengan bunyi prasasti yang ada di Kota Kapur yang bagian akhir itu menerangkan bahwa Sriwijaya ingin menaklukkan kerajaan yang ada di tanah Jawa, dan prasasti itu beranjak pada abad ke-7. Disitulah diambil kesimpulan lebih kuat lagi bahwa kemunduran Tarumanegara di abad 7 itu karena masuknya pengaruh dari Sriwijaya. Hingga di sini Buddha lah yang lebih berkembang. Kok Buddha yang lebih berkembang? Berarti kan ada agama lain ya. Nah, Pahien pun mencatat bahwa di masa Tarumanegara itu sudah hidup beberapa agama. Salah satunya dia menyebutkan ada agama kotor. Nah, kotor di sini bukan agama yang salah, tapi agama yang tidak sejalan dengan ajaran rajanya waktu itu. Karena peralihan dari akhir masa prasejarah
masuknya Hindu Buddha di sini. Nah, pertanyaan lagi udah bingung deh. Loh, kok kenapa ada akhir masa prasejarah di sini tuh? Ternyata di tahun 2010 waktu kita melakukan kegiatan ekskavasi di lokasi situs Segaran 2 atau situs Lembeng, kita menemukan banyak sekali ya, banyak menemukan temuan rangka-rangka manusia akhir masa prasejarah atau protosejarah di kawasan kita ini. Dan dari tes carbon dating, si rangka itu menunjukkan penanggalan pada abad kedua. Nah, diduga sebelum masuknya Tarumanegara di pertengahan abad kelima, di sini itu ada hunian, yaitu hunian nenek moyang akhir masa prasejarah, di mana dulu para nenek moyang kita itu masih menganut aliran kepercayaan animisme yang menyembah pohon kayu. Dia punya Tuhan, pohon kayu, batu, tapi tidak mempunyai agama. Tapi setelah masuknya Tarumanegara ke sini baru diajarkanlah sebuah ajaran agama antara Hindu dan Buddha. Begitu sih ceritanya. Dan adik-adik, jadi apa, candi kita ini dari candi, untuk candinya ya, dari masa Tarumanegara di abad 5 sampai 7 dan 7 sampai 10 itu pengaruh dari Sriwijaya. Kenapa kita sampai berhenti di abad 10? Karena di abad 10 kawasan percandian kita ini mengalami bencana alam, yaitu luapan Sungai Citarum yang menggenangi kawasan ini sampai ratusan tahun, banjir. Hingga akhirnya di waktu itu masyarakat pendukung percandian, mereka mengosongkan tempat ini, hijrah lah, menyusul saudara-saudara mereka yang terlebih dahulu menyebarkan agama ke daerah kayak Magelang, Bali, ke sana mereka menyusul. Dan rawa-rawa di sini pun mulai mendangkal itu sekitar abad 19-an. Kenapa harus abad 19-an? Karena dalam catatan Kerawang kuno, buku Kerawang kuno menyebutkan di tahun 1642 itu Temenggung Panatayuda menyewakan lahan tambak dari Ciparage sampai sini kepada orang Cina. Cuma dalam catatan Kerawang, buku Kerawang kuno menyebutkan bahwa daerah Batu Jai tidak bisa disewakan di waktu itu. Sekitar abad 19-an baru orang mulai berdatangan kembali mengisi hutan-hutan di sini untuk penamaan candi-candi di sini kayak Candi Jiwa, Blandongan, di situs Damar. Tadi ini penamaannya bukan nama silsilah dari sananya, tapi pemberian masyarakat setempat yang memberi namanya. Jadi dulu ini berupa gundukan tanah kan nih di Candi Jiwa ini. Dulu itu di tahun 70 sana itu banyak masyarakat yang mengembalakan hewan ternak kambingnya tuh ke Unur. Dulu satu ketika hewan ternak kambing masyarakat sini itu ada yang mati. Karena orang sini masih awam, katanya penunggu Unur sudah minta korban. Korbannya binatang, tapi kita nggak tahu apakah kematian hewan ternak kambing ini karena sengatan kalajengking atau ular berbisa. Karena orang sini kan awam masih ya.